Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Dani Rumbara, channelnya Tukang Cukur Pemula. Kali ini video tutorial yang detail, durasinya 34 menit ya, tanpa skip. Ini adalah video tutorial yang wajib banget ditonton sama teman-teman tukang cukur pemula. Oke, kali ini akan bikin potongan apa Kang? Kali ini saya akan bikin potongan undercut teman-teman ya. Undercut adalah potongan tipis pola tinggi yang biasa dipakai untuk customer atau misalnya teman-teman customer yang pingin minta model yang rapih, simple, dan gampang ditata teman-teman ya. Jadi kalau misalnya potongan undercut ini adalah efek potongan yang segar, intinya yang segar, yang buat mereka-mereka yang bekerja di outdoor atau misalnya mereka yang bekerja di luar ruangan, termasuk potongan bocil ini ya. Ini aktivitasnya bocil seumuran gini sangat tinggi ya, usia-usia SD gini memang diperlukan potongan-potongan rambut yang simple ya, termasuk undercut dengan basic taper bagian bawah teman-teman ya. Oke, pertama-tama kita analisa rambut ya. Sambil kita parting di sini, rambutnya di sini ada lurus di sini ya. Rambut lurus kayak gini dan agak lemes rambutnya teman-teman ya. Jadi kalau rambut yang lemes kayak gini, usahakan jangan banyak menyemprot di bagian pinggir dengan air, karena biasanya kalau misalnya tipikal rambut lemes kayak gini akan susah untuk dihajar dengan clipper teman-teman ya. Jadi kalau misalnya sama clipper nempel ke kulit, nanti akan sulit untuk dihajar. Clipper worknya akan sulit teman-teman ya. Jadi jangan terlalu banyak nyemprot. Kalau misalnya bagian atas untuk bagian parting boleh kita semprot secukupnya, tapi jangan sampai netes-netes ke muka ya. Oke, cara parting saya udah bahas juga di beberapa video sebelumnya, termasuk di video kali ini. Jadi cara parting adalah kita menarik garis natural ya, dari pusaran ke depan menuju ke lekukan jidat ya, lekukan jidat natural yang berbentuknya kotak ya. Seperti ini garis naturalnya. Nah, kalau misalnya berlaku juga kalau misalnya kita mau membuat hard part atau garis penegasan di bagian belahan rambut teman-teman ya. Bagian sebelah kiri sudah, kita maju ke bagian kanan, kita cross check di kaca apakah ketinggian partingnya udah sama apa belum. Kalau misalnya belum sama, kita sesuaikan lagi dan kita rubah lagi sampai benar-benar kiri kanan ketinggiannya sama. Fungsinya apa Kang kok harus di parting ya? Ibaratnya kalau misalnya kita mau bikin karya ya, kalau misalnya parting itu adalah patokan, jadi patokannya garis pembatas. Jadi jangan sampai potongan kanan sama kiri itu berbeda teman-teman ya. Jadi kalau misalnya di parting itu lebih enak. Jadi lebih kita ada patokan pada saat melihat di kaca depan, itu mana yang masih tebal, mana yang masih kurang tinggi atau misalnya kurang sempurna. Dengan partingan kita akan mengetahui patokan dan juga berguna untuk patokan pola pada saat kita membuat gradasi di bagian bawah. Oke. Partingan kali ini saya membuat V section teman-teman ya. Jadi section V berbentuk V di sini ya. Jadi partingannya ada, biasanya saya pakai ya, ada yang berbentuk U, ada yang berbentuk V di sini. Untuk sekarang saya memakai parting berbentuk V ya. Hampir mirip-mirip, sama-sama saja, cuman berbeda bentuk saja seperti ini. Jadi bagian belakang kita ngebentuk V di sini. Tujuannya adalah untuk memudahkan pada saat pola pertama. Oke, lanjut ke teknik clipper atau clipper work. Kita di sini menggunakan ukuran sepatu nomor 2 dengan tuas ke atas ya. Kita dorong sampai bablas ke atas, agak tahan sedikit nggak apa-apa teman-teman ya. Oke, tahan setengahnya, tahan dengan sisir seperti ini. Nah, dorong, tahan dengan sisir, dorong, tahan dengan sisir ya. Jadi pastikan bagian clipper yang bagian depan itu ya, bagian depan clipper itu nempel semua, jangan sampai ngambang atau misalnya menempel hanya bagian ujung dan bagian belakangnya saja ya. Oke, seperti itu teman-teman ya. Dorong dari bawah, dorong dari bawah ke atas, langsung tahan pakai sisir. Kenapa ini polanya setengah ya? Kenapa polanya setengah, nggak sampai 12 ke atas? Bisa ya teman-teman ya. Nah, karena banyak banget yang meminta tutorial overcomb, jadi saya sengaja membuat polanya setengah biar nanti di finishing sama overcomb, biar teman-teman paham. Tapi kalau misalnya nggak pakai overcomb juga di sini bisa ya. Kita tinggal bablas aja ke atas seperti ini. Bablas ke atas, tahan pakai sisir. Nanti mungkin saya akan buat lagi di next tutorial cara potong rambut tanpa overcomb ya teman-teman ya. Untuk bagian belakang sama. Nah, di sini fungsinya pola V section, fungsinya parting V section adalah kita ada patokan pada saat di bagian belakang. Jadi bagian belakang itu nggak bakalan ketinggian teman-teman ya. Jadi lebih enak lah intinya.
Oke, untuk potongan undercut itu sendiri terbagi dalam dua tipe potongan ya. Ada undercut disconnect sama undercut yang connect. Undercut disconnect adalah undercut dengan pola sangat tinggi dan rambut atasnya itu cenderung tidak nyambung, teman-teman ya. Kalau undercut connect ini yang sekarang lagi kita buat ya. Undercut connect adalah potongan pola tinggi dengan tetap menyambung dari bagian atas ke bagian bawah. Jadi nanti bagian atasnya akan saya potong di koneksi ya. Connection style, jadi maksudnya gaya-gaya koneksi, jadi koneksi itu menyambung antara bagian atas sama bagian bawah, jadi nggak numpang teman-teman ya. Oke, nah seperti ini teman-teman ya. Nah bagian kanan, bagian belakang, bagian kanan dengan teknik yang sama, kita dorong dari bawah sampai ke atas ya. Nah dorong seperti ini, tahan dengan sisir, pastikan polanya konsisten ya. Kalau misalnya ukurannya 3 jari, 4 jari, 5 jari sama dan mengikuti pola, pastikan juga sama di bagian kanan dan belakangnya, jadi jangan sampai berbeda. Nah ini fungsinya parting di sini teman-teman ya. Oke, perhatikan tangan saya ya. Jadi tangan posisi pegang clipper, pastikan pegang clippernya yang udah kita pelajari cara pegangnya seperti apa. Jadi bagian telunjuk menempel di bagian ujung ukuran sepatu bagian bawah ya. Jadi buat teman-teman yang belum paham kenapa kok harus dipegang ukurannya, karena kondisi sepatu itu, kondisi ukuran itu nggak selamanya dalam keadaan bagus, nggak selamanya dalam keadaan ngunci. Jadi ada kalanya dia longgar, ada kalanya dia udah nggak bagus lagi dan bisa copot sewaktu-waktu, dan itu bisa berakibat fatal kepada customer ya, bisa jadi ngepitakin, bahaya. Jadi jangan sampai sebelum itu terjadi, alangkah baiknya kita pegang bagian ujungnya saja. Selain menyetabilkan, dan itu juga membuat nyaman pegangan kita pada saat memakai clipper atau mesin cukur teman-teman ya. Oke, bagian kiri kanan belakang udah beres. Sekarang kita menuju ke step selanjutnya teman-teman ya. Jika ada masih bagian-bagian yang masih hitam, kita gosok-gosok lagi boleh seperti ini ya. Kita gosok-gosok lagi. Nah bagian yang paling penting adalah bagian pola pertama kita tadi, kita gosok lagi seperti ini ya. Nah masih ada di sini bagian belakang. Sebelum kita maju ke step selanjutnya, kita gosok-gosok lagi. Kita pastikan ya. Jadi di sini makanya durasinya lama 34 menit karena saya nggak ada skip ya. Kalau misalnya durasi cukur memang biasanya berapa lama bang? 15 menit biasanya ya, udah beres 15-20. Karena ini tutorial, jadi saya pegang kamera juga. Jadi saya pegang kamera sendiri, maksudnya kamera sendiri ya. Pakai ring light, pakai tripod. Jadi saya harus ngebolak-balik kamera dulu, jadi durasinya lama sih memang ya. Tapi nggak apa-apa, yang penting teman-teman paham, teman-teman bisa memahami bagaimana cara penyampaiannya, terus lagi bisa diserap pembelajarannya, kita sedikit berbagi ilmu teman-teman ya. Nah bagian yang belum sempurna kita ulangi lagi, nggak masalah, karena di sini saya nggak tanpa skip ya. Maksudnya tanpa skip langkah-langkahnya, mungkin ada pemotongan sedikit-sedikit karena memang terlalu lama gitu. Oke, next step. Sekarang kita membuat guideline pola pertama. Biasanya saya pakai ukuran setengah ya, setengah yang sepatu ya. Tapi sekarang saya memakai 0 open teman-teman ya. Jadi sini teman-teman perlu belajar juga. Siapa tahu di rumahnya, di barbershop atau di pangkas rambutnya nggak ada ukuran setengah. Jadi kita bisa menggantinya dengan 0 open teman-teman ya. Dengan 0 open diganti di sini. Jadi 0 open adalah posisi clipper tanpa sepatu, tanpa ukuran, dengan posisi tuas dipentokan ke bagian bawah ya teman-teman ya. Oke, untuk membuat pola kita masih ingat space dibagi langkah ya, spasi dibagi langkah. Spasi kalau misalnya langkahnya kita langkah dibagi 4 berarti dibagi 4 ya teman-teman ya. Nah kalau misalnya pingin ketipisannya agak atas, kita mencoba untuk membagi 2 saja. Jadi pola setengah kita bagi 2 dengan yang udah terbentuk dengan 2 tadi ya teman-teman ya. Jadi seperti ini kita bagi 2, pastikan ketipisan atau misalnya si pola yang dibentuk dengan 0 open itu tetap konsisten dan mengikuti pola bagian atas ya. Jadi kalau misalnya 2 jari semua rata gitu ya. Jadi patokannya adalah pola yang bagian atas. Bagian belakang pasti akan lebih lebar, karena kenapa? Bagian belakang lebih luas dari bagian pinggir teman-teman ya. Oke, seperti itu. Nah untuk bagian belakang di sini ada lekukan kepala ya. Nggak semua orang ada sih sebenarnya lekukan kepala ini. Nah caranya adalah dengan kita menarik bagian pinggir ya, supaya lebih mudah dalam pengambilan rambut bagian dalamnya teman-teman ya. Seperti ini. Ya, untuk potongan ini ada yang bilang juga fading, masih ada yang bilang ya, karena ini juga sama memudar. Potongannya sama memudar juga, cuman basicnya dimulai dari setengah atau 0 open ya. Jadi kalau misalnya saya bilangnya ini taper, masih tetap ya taper. Jadi beda pemahaman gak masalah, silakan penamaan bebas, karena nggak ada patokan khusus ini namanya potongan apa.
Jadi belum dibakukan dalam aturan perundang-undangan. Nama model cukur itu sebenarnya bebas ya menamakan. Mungkin ada beberapa barber senior yang mengklaim, oh ini taper, nggak bisa, itu bukan taper, tapi nggak masalah ya. Oke, bagian sebelah kanan kita samakan polanya, jadi usahakan konsisten dan bersih bagian bawah ya. Lebih kepada fading kelihatannya, padahal ini masih bisa dikasih trimline teman-teman ya. Oke, bagaimana nih teman-teman nih perkembangannya? Jadi alhamdulillah saya udah konsisten banget, hampir tiap hari minimal 2 hari sekali saya bikin video teman-teman ya. Jadi supaya teman-teman lebih paham, lebih cepat menyerap, dan teman-teman yang terkendala biaya nggak bisa ikut kursus bisa menonton video-video saya untuk melihat detail-detail tutorial potong rambut yang sangat mudah banget dipahami buat teman-teman yang pemula bahkan dari nol sekalipun. Oke, kita bersihkan bagian yang rambut-rambut yang sudah dipotong ya. Jadi bagiannya usahakan pada saat teman-teman tengah-tengah cukur tuh jangan sampai ada rambut numpuk ya di bagian kip ya. Oke, next selanjutnya sekarang kita pakai ukuran nomor 1 dengan posisi tuas ke atas. Untuk apa? Untuk menghilangkan garis yang dibuat dengan nol open. Caranya dengan flick, gosok flick ya. Nah, seperti ini kita hilangkan garis. Nah, kom 1 ini atau ukuran 1 ini akan menimbulkan garis baru di atas ya, nggak masalah. Yang penting kita hilangkan dulu garis setengahnya. Jadi kita abaikan garis yang bagian atas, kita fokus ke bagian garis tengah yang akan kita hilangkan dengan ukuran nomor 1 teman-teman ya. 10 menit 56 detik. Makasih sudah menyaksikan sampai selama ini teman-teman ya. Jadi karena memang kemarin banyak yang minta, Bang jangan di skip bikin videonya, Bang durasi normal saja. Jadi makanya dari video yang kemarin mungkin ada 2-3 video ke belakang saya bikin durasi yang normal meskipun agak lama. Cuman saya rasa teman-teman bisa lebih paham ya, karena kalau misalnya dipercepat kadang-kadang ngelupa juga step-stepnya, nggak bisa dijelaskan secara leluasa kayak gini teman-teman ya. Jadi kom 1 ini berfungsi untuk menghilangkan garis yang ditimbulkan oleh nol open teman-teman ya. Jadi nol open ini tadi kita udah hajar dengan pola yang konsisten ya, mengeliling kiri kanan dan belakang. Sekarang garisnya kita hilangkan memakai kom ukuran nomor 1. Nah, untuk bagian lekukan kepala kita bisa memakai ujung clipper teman-teman ya, ujung clipper atau dengan menarik kulitnya ya seperti ini. Oke. Nah, ini gradasi udah mulai kelihatan meskipun ada bagian garis yang patah teman-teman. Nah, untuk tipe rambut ini saya kasih tahu ya, untuk tipe rambut ini tadi udah saya bilang dari awal. Tipikal rambut ini jangan banyak disemprot bagian pinggir. Karena kalau misalnya disemprot, yang pertama akan kesulitan kita dalam menghajarnya. Maksudnya dengan clipper seperti ini akan nempel ke kulit. Yang kedua, rambut ini cenderung kelihatan tebal tapi sebenarnya tipis ya. Jadi gradasi itu agak sulit terbentuk ya. Jadi kita harus mengulang-ulang step. Kadang-kadang harus lumayan juga kita bolak-balik langkah-langkah ukuran-ukurannya udah dihajar, ulangi lagi, tapi memang kenyataannya seperti itu di lapangan ya. Kalau misalnya ada tutorial-tutorial lain yang cukur sekali jadi, mungkin mereka udah terlalu jago ya. Tapi kalau saya pribadi ini tanpa skip, saya pasti memperlihatkan ke teman-teman tuh teknik saya apa adanya. Jadi nggak saya edit, nggak saya percepat. Memang kebetulan kalau misalnya mengulang step ya mengulang step lagi. Kalau misalnya ada ukuran yang dipakai 2 kali, saya memakai 2 kali, tapi nggak masalah, yang penting teman-teman paham ya, karena di lapangan memang tidak seperti kelihatan yang di channel-channel yang lain yang udah langsung blurry ya. Jadi saya lebih kepada teman-teman pemula yang baru belajar, kecuali kalau misalnya udah para master-master yang udah nyukurnya udah jago, pasti mereka dengan tutorial ini udah merasa biasa ya. Tapi kalau mungkin bagi saya dan teman-teman pemula lainnya, ini adalah tutorial yang sangat berguna ya teman-teman ya. Oke, next step. Garis 1 udah terbentuk, sekarang kita hilangkan menggunakan ukuran 1 open teman-teman ya. 1 open ini adalah ukuran nomor 1 dengan tuas posisi mentok ke bagian bawah teman-teman ya. Caranya sama dengan pada saat tadi menghilangkan garis tengah dengan 1. Sekarang kita menghilangkan garis 1 dengan 1 open ya, dengan caranya gosok flick juga sama ya. Nah, dari 1 open ini akan menimbulkan garis juga ya, nanti akan kita hilangkan dengan biasa kom ajaib 1,5 open ya, seperti itu teman-teman. Jadi langkahnya kalau misalnya teman-teman menyaksikan video-video saya dari awal sampai akhir, termasuk video saya dari pertama banget, itu ukuran 1,5 sama 1,5 pasti selalu saya pakai ya. Jadi teman-teman kalau misalnya cerdas menangkap ini, akan bisa nyukur sebenarnya dengan melihat video-video ini ya. Dengan melihat video-video saya, teman-teman akan bisa nyukur tanpa harus kursus sebenarnya. Asal teman-teman paham, teman-teman bisa menyerap, dan saya nggak pernah skip teknik saya pribadi. Ini teknik saya yang di-share ya, teknik saya pribadi ya. Jadi saya nggak pernah menyembunyikan ilmu, karena saya yakin semakin banyak disebar ilmu saya ya, semakin teman-teman semakin paham, dan ilmu saya pun akan semakin bertambah ya.
menjadi barokah, intinya menjadi amal kebaikan buat kita semua kayak gitu ya teman-teman. Oke, nah bagian kanan beres, bagian belakang on progress. Sekarang kita ke bagian kiri ya. Bagian kiri juga sama, ini masih ada bagian yang hitam seperti ini. Jadi posisi gradasi udah mulai kelihatan blurry di sini ya. Udah mulai kelihatan ngeblur dan udah mulai garisnya udah mulai hilang. Oke. Just info buat teman-teman yang membutuhkan rekomendasi alat cukur terbaik, teman-teman bisa cek di deskripsi teman-teman ya. Jadi saya udah cantumkan link toko-toko terbaik tempat saya belanja secara pribadi di sana. Barang-barangnya terjamin, barang-barangnya memang bergaransi, bagus lah intinya ya. Jadi jarang mengecewakan karena saya juga memilih-milih untuk belanja ya. Kalau misalnya saya nggak mau dapat barang yang not recommended atau misalnya mengecewakan kayak gitu. Oke. Bagian kiri kita hilangkan garis dengan menggunakan satu open ya. Gradasinya di sini udah mulai kelihatan lebih sempurna. Cuman ada bagian patahan ya. Bagian patahan ini satu open di sini masih ada. Nanti kita hajar dengan ukuran 1,5 open dan teknik overcomb teman-teman. Nah seperti ini ya. Ini patahannya kan masih kayak mangkok kayak gini ya. Nah kita akan hajar menggunakan 1,5 open di sini ya. Jadi untuk penyempurnaan sebelum kita next ke teknik overcomb atau serut rambut teman-teman ya. 15 menit 44 detik. Tak terasa waktu berlalu, teman-teman asik banget menyaksikan tutorial ini ya. Jadi ini belajar online, teman-teman bisa sambil rebahan, sambil ngopi, sambil diingat-ingat langkah-langkahnya dan bisa langsung dipraktekkan ya. Catat, kalau misalnya dulu ada yang minta bang, tulis dong ukurannya. Jadi saya minta kalau misalnya ditulis ukuran juga, ini durasinya durasinya panjang. Jadi saya agak ngeditnya agak ribet lah. Lebih baik ya dibicarakan seperti ini ya langsung teman-teman dengan melihat. Kalau misalnya mengulang-ulang videonya boleh ya. Ya, biar teman-teman bisa langsung paham juga kayak gitu. Bagian kiri, bagian belakang, dan bagian kanan kita memakai langkah yang sama. Fungsi dari 1,5 open adalah mengurai bagian-bagian yang hitam di antara satu open dengan 2 ya. Jadi pertengahannya kan ada yang nanggung tuh. Jadi ukuran 1,5 sama ukuran setengah itu diciptakan adalah untuk mengurai bagian-bagian yang nanggung ya. Kalau misalnya dengan satu open akan terlalu habis, kalau misalnya 2 nggak kena. Jadi makanya diciptakanlah ukuran 1,5 biar untuk mengurai bagian-bagian yang hitam teman-teman ya kayak gitu. Oke, next step ke teknik selanjutnya kita menuju ke proses overcomb. Nah di sini kelihatan ya, sengaja kameranya sering dari belakang biar teman-teman paham ya. Mana yang harus di overcomb. Kita ulas lagi, kita reminder lagi. Teknik overcomb terbagi dalam 2 teknik dasar. Teknik horizontal, teknik mendatar, dan teknik vertikal atau teknik dari bawah ke atas ya. Teknik horizontal dari kiri ke kanan, dari kanan ke kiri, sorry. Teknik vertikal dari bawah ke atas. Teknik horizontal berfungsi untuk merapikan rambut yang keluar, sedangkan teknik vertikal berfungsi untuk mengurai bagian-bagian hitam yang kurang sempurna, yang tidak tercover dengan mesin, tidak tercover dengan teknik clipper work tadi pertama gitu teman-teman ya. Kalau nyukur, saya kasih tahu ya. Kalau nyukur itu kita harus main logika ya di sini. Bukan berarti tukang cukur harus pintar-pintar banget, enggak. Cuman kita harus tahu medan rambut atau medan kepala yang sekarang lagi kita handle. Jadi bentuk kepalanya seperti apa, bagusnya itu seperti apa gitu ya. Teknik overcomb itu seperti apa, jadi pahami intinya. Kalau misalnya bahasan teori teman-teman pasti akan pusing ya. Bahas teori teman pasti akan pusing. Intinya overcomb itu fungsinya seperti apa. Nah, ada vertikal sama horizontal. Vertikal buat apa, horizontal buat apa. Jadi intinya teman-teman nggak usah mencatat juga, udah langsung paham gitu ya. Oh iya, sekarang saya harus pakai teknik vertikal, saya harus pakai horizontal gitu ya. Jadi intinya nanti juga teman-teman akan ketemu feel-nya gitu ya. Ketemu feel-nya di sini dalam catatan. Tidak usah kita katakanlah dalam ini ya, konsentrasi badan lagi gak enak juga, hasil cukuran akan tetap aman karena kita udah dapat feelingnya, udah otomatis aja, nggak usah menghafalkan step ya, udah paham gitu ya langsung. Yang penting tangan masih bisa bergerak, kita masih sedikit konsentrasi, nyukur bisa jalan tanpa mengurangi kualitas kayak gitu. Karena di sini kita pakai sistem teman-teman ya. Jadi makanya respon dari teman-teman yang lain, subscriber sangat baik dengan video-video saya yang sederhana ini, karena memang saya memberikan di sini logis ya teman-teman ya. Jadi nggak memberikan langsung pure, langsung potongan, langsung ngeblur gitu ya, tanpa diperlihatkan proses secara detail. Kalau saya di sini memperlihatkan secara detail bagaimana cara saya untuk step to step untuk mencapai hasil cukuran yang ada di akhir gitu ya. Jadi teman-teman, harapannya teman pemula bisa lebih paham. Nah ini overcomb kayak gini ya. Jadi overcomb lebih fungsinya adalah untuk membuat square atau simetrikal. Simetrikal adalah keseimbangan antara kiri kanan dan belakang dengan tidak ada patahan ya.
kecuali kalau misalnya memang mau bikin ada potongan yang patahan seperti mandarin ya, potongan-potongan low pasti itu ada patahan ya. Kalau misalnya potongan-potongan gini tipikal undercut, tipikal pola-pola tinggi, ini pasti akan membutuhkan overcomb ya seperti ini ya, atau misalnya tekniknya bablas ke atas. Nah teknik vertikal seperti ini ya, mengurai bagian-bagian yang hitam, sedikit kita sentuh ya, kita sentuh seperti ini, kita urai. Nah di sini teman-teman kelihatan ya, di sini kelihatan ada bagian yang masih hitam. Nah saya bilang tadi pertama pasti ada ngulang step lagi, nggak masalah. Sekarang kita ngulang step lagi menggunakan ukuran 1,5 open, cuman clippernya diganti dengan KMA ya. Kenapa nggak tadi kemarin juga ada pertanyaan ya, kenapa nggak terus pakai KMA langsung diganti menggunakan Wah Legend? Di sini saya jawab di video ini ya. Jadi KMA sama Legend itu pertama dari segi blade dan dari segi blade atau pisaunya beda ya. Jadi kalau misalnya Wah Legend itu bisa overlap itu adalah posisi blade yang hampir rata ya, antara blade kecil sama blade besar itu hampir rata. Jadi untuk membuat gradasi sama menghilangkan garis lebih mudah. Kalau KMA untuk tipikal tipe lama 2600 ini si blade-nya nggak terlalu rapat, jadi saya agak kesulitan untuk ngilangin garis, dan kecepatan RPM motornya memang lebih cepat yang Legend-nya P9000 ya. Kalau ini KMA 2600 P5000 kalau nggak salah. Sorry kalau salah, mungkin saya belum sempat lihat juga ya. Jadi intinya kalau misalnya kita membuat cukuran itu saya nggak bisa menggunakan hanya satu mesin ya. Jadi tergantung spesifikasi, tergantung keinginan. Kita mau gradasi blur ya, kita hanya nggak bisa menggunakan hanya satu mesin saja. Bisa, cuman kurang maksimal teman-teman ya. Jadi makanya minimal saya pakai 2 mesin. Pertama untuk pakai KMA untuk menghajar rambut-rambut tebal ya. Ini enak KMA ini 2600. Jadi semua medan rambut enak. Kalau misalnya Wah Legend ke rambut tebal agak kurang ya, tapi untuk ngegradasi dia jago ya, maksudnya itu seperti itu. Jadi teman-teman harus tahu senjata yang dipegang itu keunggulannya di mana. Jadi jangan sampai tidak tahu spesifikasinya, keunggulannya si clipper ini untuk tipikal rambut apa dan untuk buat potongan apa kayak gitu ya. Mengulang-ulang step nggak masalah, yang penting di sini hasilnya kita bisa maksimal. Karena tipikal rambut seperti ini saya bilang dari awal memang sangat sulit, apalagi buat pemula. Jadi untuk buat gradasi di sini agak kesulitan teman-teman ya. Nah di sini gradasi udah mulai kelihatan ngeblurry ya. Jadi tinggal kita menghaluskan sedikit-sedikit lah bagian-bagian yang gelapnya untuk memaksimalkan gradasi yang ngeblur ya teman-teman. Nah di sini saya tanpa ada efek ya. Jadi efeknya saya pure dari handphone semua. Ini kamera nih, jadi nggak ada tambahan-tambahan yang lain. Bener-bener hasil cukuran bisa sedekat ini ya. Nah ini sedekat nih hasilnya cukurannya nih. Beres bagian pinggir, sekarang kita maju ke tahap trimline teman-teman ya. Tahap trimline di sini, trimline adalah membuat lekukan penegasan garis bagian bawah menggunakan trimmer atau menggunakan razor. Karena di sini mayoritas kebanyakan yang menonton channel saya, yang menonton video-video saya adalah tukang cukur pemula, jadi saya lebih banyak menggunakan trimmer di sini ya. Pertama karena memang lebih aman, kedua karena memang saya menanamkan selama ada trimmer gitu ya, selama maksimal dengan trimmer. Kalau misalnya mau pakai razor boleh, tapi kalau misalnya enggak juga nggak masalah. Jadi teman-teman, teknologi itu memudahkan, teknologi itu bisa memudahkan. Tapi kalau misalnya kebetulan trimmernya lagi mati atau misalnya lagi treble, kita bisa menggantinya dengan razor ya. Dan razor juga teman-teman harus bisa ya. Oke, setengah lingkaran di pelipis, setengah lingkaran di atas telinga, kita tarik garis lurus ke bagian belakang seperti ini. Bang, kalau misalnya teknik trimline ditekan apa enggak ya? Tergantung kondisi. Kalau misalnya udah tempel, dia udah langsung ngebentuk garis, sudah rapi, gak usah terlalu ditekan ya. Ditekan sedikit boleh, karena ada tipikal rambut yang memang harus sedikit ditekan ya. Ya mungkin rambutnya agak konturnya terbuat dari yang agak ini ya, lentur-lentur mungkin rambutnya, jadi agak sulit. Tapi kalau misalnya udah seperti tipikal rambut seperti ini, sewajarnya saja kita sedikit ditempelkan juga udah langsung ngebentuk garis rapi teman-teman ya. Oke, 23 menit 45 detik teman-teman masih menyaksikan, thank you banget ya. Nah seperti ini lakukannya, kita bersihkan seperti ini teman-teman ya. Jadi bagian bulu halusnya kita bersihkan. Nah kalau misalnya untuk berlatih razor, teman-teman bisa juga nih penegasannya memakai trimmer, bagian bawahnya teman-teman bersihkan memakai razor atau silet. Jadi untuk melatih kelenturan tangan, melatih tangan supaya cepat bisa teman-teman ya. Bagian kiri beres, bagian kanan sekarang kita melaju ke bagian kanan. Tekniknya sama, kita membuat lekukan di atas pelipis tengah lingkaran.
setengah lingkaran di atas telinga dan menarik lurus miring garis ke bagian belakang teman-teman ya. Oke, seperti itu. Nah, seperti ini ya. Yang saya pakai adalah Kemei 1949 teman-teman ya. Jadi ini Kemei yang menurut saya sangat recommended banget untuk harga segitu. 300.000 juga kurang, cuman dari segi ketajaman ya sangat-sangat recommended untuk harga kisaran segitu. Memang ada yang banyak spek yang lebih tinggi dari brand-brand yang mungkin ada dari Andis, ada dari Gamma, ada dari Wahal ya, banyak-banyak tipe-tipe yang lain. Cuman kalau misalnya untuk teman-teman tukang cukur pemula, apalagi yang baru merintis, alangkah baiknya lebih bijak dalam memilih peralatan cukur ya. Kita harus bijak memilih peralatan cukur yang terjangkau, cuman dengan kualitas yang sesuai kayak gitu teman-teman ya. Di sini saya juga ya paling pakai mesin yang agak lumayan tuh Legend ya. Legend tuh di kisaran 1100 harganya. Dulu saya kebetulan belinya Wahal Legend combo ya, jadi dengan trimmernya, dengan Wahal Hero ya. Sampai sekarang masih ada trimmernya, clippernya masih awet juga alhamdulillah. Karena memang kalau di harga segitu worth it ya, worth itu dalam catatan kita sesuai dengan harganya gitu, kualitasnya akan awet. Oke, bagian belakang kita natural, kasih natural. Di sini saya pakai Kemei 2600 ya, jadi tuasnya dikeatasin sini ya, yang berfungsi untuk menghilangkan bulu-bulu halus di bawah, sekalian kita menggradasi bagian belakang teman-teman ya. Jadi bagian belakangnya sengaja nggak saya potong teman-teman ya. Nah, di sini gradasinya teman-teman bisa lihat nih ya. Jadi semut banget tanpa gunting penipis ya di sini ya, tanpa gunting zigzag nih saya kasih tahu nih ya. Seperti ini hasilnya nih. Oke. Beres bagian bawah, kita menuju ke bagian atas teman-teman ya. Sekarang kita akan potong bagian atasnya. Dalam catatan ini kan yang udah tadi kita bahas di awal adalah undercut dengan koneksi ya. Jadi undercut yang memang koneksi di sini, undercut pola tinggi, tapi dengan koneksi di sini akan saya kasih koneksi ya. Nah, bagian pinggirnya keluar nih seperti ini. Kita akan rapikan, kita akan buat semaksimal mungkin supaya pada saat disisir itu ngeblend. Keunggulannya trapping koneksi adalah pada saat menyisir rambut itu nggak usah pakai belahan, dia akan tetap nyambung ya. Kita tetap akan nyambung dengan rambut yang lainnya. Jadi nggak usah harus selalu di side part atau di garis-garis ya. Kalau misalnya dengan koneksi gini, keadaan rambut dalam keadaan apapun, kalau misalnya udah keramas nih nggak sempat sisiran, dijatuhkan itu udah langsung enak ya. Jadi nggak usah ribet-ribet styling, sejatuhnya udah langsung aman kayak gitu. Oke, teknik koneksi seperti ini ya. Kita dorong ke bagian depan, kita pisahkan selai sedikit, kita potong mengikuti garis pola 2 yang udah kita buat pertama tadi teman-teman ya. Garisnya kita buat seperti ini ya. Oke. Nah, seperti kita potong lagi seperti ini. Slice lagi. Nah, tarik lagi ke bagian kiri. Nah, kita lihat patokan tadi yang pertama, kita potong lagi. Nah, potong lagi seperti ini. Oke. Tarik lurus lagi ke bawah, ambil patokan lagi yang tadi, kita potong lagi. Jadi terus menerus seperti itu teman-teman ya. Jadi ada beberapa teknik trapping yang mungkin udah saya share kepada teman-teman, teknik universal, teknik 1 2 3 gitu ya. Teknik yang mungkin untuk long trim, untuk potongan-potongan two block dan French crop gitu ya, udah saya share sebenarnya. Jadi kalau misalnya ada yang bertanya, "Bang, bikin tutorial French crop terutama bagian atas ya," udah share di video saya sebelumnya ya. Jadi teman-teman bisa cari lagi di video-video saya, ada kok yang membahas tentang potongan rambut atas untuk two block dan French crop. Kalau bisa two block dan French crop, jadi tinggal mengatur kependekannya saja. Kalau misalnya French crop lebih pendek, kalau two block lebih panjang. French crop biasanya atas halis atau misalnya dekat jidat banget di atas jidat ya. Kalau misalnya two block biasanya sehalis atau di bawah halis kayak itu ukurannya. Tinggal kita menyesuaikan saja. Seperti itu teman-teman ya. Oke, teknik gunting ini ya, jadi adalah hal yang sangat fatal yang harus teman-teman pemula itu kuasai. Jadi jangan sampai kita udah jago di bagian pinggir sedangkan di bagian atas kita itu masih lemah ya. Dalam catatan lemahnya adalah udah bagus gradasi pinggirnya nih, tapi bagian atas pada saat ada rambut yang kurang sempurna akan menghancurkan semua. Teman-teman percaya sama saya ya. Jadi model rambut tuh jadi kurang greget gitu ya pada saat potongan atasnya nggak maksimal. Meskipun gradasi pinggirnya udah blurry banget, tapi pada saat bagian atas kurang sempurna pasti itu tidak akan terlihat wow dan maksimal ya. Jadi beda lagi kalau misalnya bagian atasnya sederhana, bagian pinggirnya mungkin biasa-biasa saja, cuman tertolong dengan bagian atasnya maksimal, itu akan kelihatan lebih perfect teman-teman ya, seperti itu. Nah, oke, kita cross check lah. Setelah kita koneksi, sekarang kita cross check menggunakan trapping 1 2 3 ya. Jadi bagian trapping 1 2 3 adalah trapping cross check yang biasanya saya pakai untuk mengecek apakah masih ada rambut-rambut yang kurang
sempurna pemotongannya atau mesinnya kurang seimbang atau mesinnya terlewat, ya dicek dengan menggunakan teknik trapping 1 2 3 seperti ini ya. 1 jari, 2 jari, 3 jari, 1 2 3 tuh teman-teman ya. Oke, 29 detik, 29 menit, 34 detik ya. Jadi sebentar lagi kita beresin dari A sampai Z. Udah saya jelasin di sini ya, tutorial bener-bener yang paling komplit yang memang pernah ada di barber-barber yang lain, di channel-channel lain. Saya yakin nggak ada tutorial yang membahas seperti ini. Saya bongkar ilmu saya semua, gak ada yang disembunyikan ya buat teman-teman, karena saya yakin teman-teman bisa meniru tekniknya ya, tapi hasilnya pasti akan berbeda dengan yang saya buat ya, karena beda tangan beda hasil. Meskipun satu guru, meskipun satu sumber dengan ilmu yang sama, pada saat dipraktekkan dengan tangan yang berbeda, itu saya yakin hasilnya akan berbeda. Jadi jangan takut tersaingi sama teman-teman yang lain ya. Selama kita punya kualitas, selama kita percaya diri, selama kita punya ilmu-ilmu yang sekiranya bisa diterapkan kepada customer, memberikan service terbaik, saya rasa persaingan akan selalu dimenangkan teman-teman, kayak gitu ya. Oke, nah hasil dari trapping bentuknya adalah akan berbentuk oval atau berbentuk V ya ke depannya, jadi agak meruncing ke bagian depan. Kenapa? Karena pada saat disisir, nah rambut koneksi itu akan seperti ini, jadi nggak ada belahan, dibelah juga bisa. Toh kalau misalnya dijatuhkan seperti ini, akan kelihatan langsung ngeblend rambutnya ya. Jadi semua bagiannya kelihatan seimbang dan kelihatan enak teman-teman, seperti itu ya. Oke, sekarang tinggal kita proses finishing teman-teman ya. Di proses finishing ini, jadi setelah kita styling itu akan terlihat mana bagian rambut yang masih muncul, mana yang kurang sempurna, mana yang bagian yang masih hitam. Makanya di sini perlu kita cross check lagi ya. Ya ini pastikan ya, nggak bisa, saya rasanya udah saya bilang tadi nggak bisa tuh sekali jadi ya, langsung ngeblurry banget kalau saya. Tapi kalau misalnya master barber yang lain mungkin bisa saja ya, sekali jadi langsung potongannya langsung bagus, langsung enak, langsung keren. Intinya langsung meledak pokoknya ya. Kalau saya pribadi sih lebih cenderung ya jarang ya, saya suka cross check lagi, masih ada bagian-bagian yang kurang sempurna di sini. Nah ini undercutnya tinggi ya, jadi karakternya tinggi nih seperti ini ya. Ya karakternya tinggi, cuman undercut koneksi di sini ya. Nah setelah beres kita keringkan langsung dengan hair dryer, adalah tujuannya untuk melihat preview hasil potongan kita. Jadi jangan sampai pada saat nanti di rumah hasilnya akan berbeda ya. Pada saat di rumah di barber di tempat dipangkas rambut hasilnya bagus, pada saat di rumah kok jadi jelek gini. Padahal pada saat dipangkas rambut itu banyak disemprot, jadi rambutnya kelihatan klimis dan rapih ya. Pada saat di rumah kondisi rambutnya kering, wah jadi beda lagi. Jadi pastikan kita keringin dulu preview di sini. Jadi pada saat di rumah dia akan tidak terlalu jauh dengan pada saat di tempat cukur gitu teman-teman ya. Oke, kita keringin seperti ini. Nah bagian belakang, bagian depan kita keringin juga ya, supaya kita bisa melihat hasil akhirnya seperti apa teman-teman ya. Untuk teknik hair dryer ya, di sini kan ada dua angin ya, dua tombol, angin kencang sama angin sedang, terusan lagi ke panas yang sedang sama panas yang panas gitu ya. Jadi teman-teman bisa memainkannya, nanti mungkin the next step akan saya buat tutorialnya juga ya, cara styling ya. Kita sisir seperti ini teman-teman ya. Jadi kita pastikan juga hasil sisirannya bisa koneksi, bisa bagus dengan posisi natural. Nah ini kan V nih kan, ngebentuk V gini ya kalau udah dipotong ya. Tuh jadi koneksi semua nih. Jadi jangan sampai ada yang kayak poni gitu ya, poni rata. Tapi kecuali kalau misalnya potongan press rope. Tapi kalau misalnya mau di styling lagi, pastikan kita seperti ini ya. Oke, potong. Nah ini kan ngebentuk V seperti ini. Kalau misalnya ngebentuk V gini, disisir ke kiri, sisir ke kanan akan tetap aman teman-teman ya. Oke, set. Nah seperti ini. Oke, beres teman-teman ya. Sekarang kita preview hasilnya seperti apa. Sebelumnya kita bersihin dulu ya. Oke, mungkin untuk video kali ini teman-teman ya cukup sekian saja. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat teman-teman juga. Mudah-mudahan teknik-teknik yang saya sampaikan bisa diserap dengan baik, bisa dipraktekkan dan bisa langsung digaskan di pangkas rambut atau barbershop teman-teman. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video dan rumah selanjutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayo gaskeun teman-teman.